Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat beribadah di minggu pertama bulan Agustus, ya. Minggu pertama bulan Agustus. Di dalam kesempatan pagi ini saya akan menyambut tamu yang baru pertama kali hadir. Mohon nanti bangkit berdiri, kita akan sambut ya, Saudara Ralph Evan. Silakan bangkit berdiri. Kita tepuk tangan buat Ralph Evan. Terima kasih untuk kedatangannya. Silakan duduk. Yang kedua, Bapak Silaban ya, Bapak Silaban. Silakan bangkit berdiri. Terima kasih. Ya, kita sambut Pak Silaban. Terima kasih, selamat datang. Tuhan memberkati, Pak. Ya. Bapak Ibu sekalian dan sidang jemaat yang mengikuti live streaming di rumah, saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk membuka ayat Alkitab kita dari Mazmur. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur ya. Kita akan membaca firman Tuhan sebagai pembukaan ibadah kita pagi ini dari Mazmur 100. Ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima, Mazmur 100. Silakan Bapak Ibu yang di rumah membuka kitab Mazmur 100. Ayat pertama sampai ayat yang kelima, saya akan membacakan ya. Pujian Allah, pujilah Allah dalam baitnya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Diberkatilah kita yang sudah membaca kebenaran firman ini, dan biarlah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah hati kita, dan kita boleh mempermuliakan Tuhan, menyerahkan hidup kita, dan kita boleh berpengalaman secara pribadi melalui ibadah kita. Mari kita buka di dalam doa ibadah kita pagi ini. Kita akan tunduk kepala dan kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau telah menjadikan kami, dan kami adalah punyamu-lah Tuhan, sebagai kawanan domba yang Kau pelihara, yang Kau gembalakan. Kami bersyukur karena itu Tuhan itu baik, kasih setiamu tidak pernah berkesudahan, kekal sampai selama-lamanya. Bahkan kasih-Mu ya Tuhan tetap turun-temurun terhadap kehidupan dan keluarga kami. Kami mengucap syukur karena kami boleh beribadah pagi ini, baik yang secara langsung di ruangan ini, maupun di rumah masing-masing dengan live streaming. Kami berdoa biarlah ibadah kami mempermuliakan Tuhan, kami mempersiapkan hati, pikiran, roh, jiwa kami untuk Tuhan, untuk menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Urapi setiap kami Bapa. Pakai pelayan-pelayan Tuhan yang melayani-Mu pagi ini, dan kami menyerahkan sepenuhnya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir kepadamu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, penuh sukacita, kita patut bersyukur. Pada pagi hari ini kita boleh dipertemukan Tuhan dalam ibadah pagi. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita boleh menyembah Tuhan, untuk kita boleh mengucapkan syukur kepada Tuhan atas setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita akan naikkan pujian kita. Nyanyian pujian nomor 11, Sembahlah Allah yang Maha Besar. Sembahlah yang Maha Besar, ucapkan syukur dengan bergema, benteng dan penolong yang Maha Esa, bertata di surga dengan megahnya. Bait yang ketiga, rahmat-Mu ya Allah tak tersuka, perlindungan-Mu selalu dekat, memancar di langit gunung dan lembah, sehingga manusia penuh bahagia. Mari kita akan mempersiapkan hati kita. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya. Kita mau menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Bagi Yesus ku serahkan. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, waktuku pun miliknya. Bagi Yesus semuanya. Bagi Yesus semuanya, waktuku pun miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku pun miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya. Mataku memandang Yesus, hanya Dia ku puja. Bagi Yesus, bagi Yesus semuanya, hanya Dia ku puja. Bagi Yesus semuanya, hanya Dia ku puja. Mari kita berdoa.
Biarlah seluruh kehidupan kami Tuhan, hati kami, seluruh jiwa kami adalah milik-Mu. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh ada semula karena kemurahan Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami akan membaca, merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, menjamah setiap hati kami, untuk kami boleh dapat menerima firman-Mu dan dapat mengubah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Saudara. Semua sehat? Puji Tuhan. Mari kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Injil Matius pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan 11. Injil Matius pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan 11. Udah ketemu semua? Injil Matius pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan baca bersama-sama. Ya, kita akan baca bersama-sama, bukan silih berganti karena saudara-saudara tidak terdengar kalau jemaat yang di rumah menyaksikan. Tapi kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita dalam bulan ini adalah menang di atas rata-rata. Ya. Ketika kami merenungkan bagian ini, Pendeta Emmanuel, bahwa kalau kita hanya bisa menguasai diri, ya, kalau kita hanya bisa menahan amarah, itu orang dunia juga bisa. Ya. Tetapi bagaimana jikalau kita menang melawan iblis? Ya. Karena di dalam Efesus pasal 6, saudara, dikatakan bahwa lawan kita, musuh kita bukan darah dan daging, artinya bukan manusia, tetapi roh-roh jahat dan penguasa-penguasa dunia ini. Jadi saya juga mau klarifikasi dulu Bapak Saudara, bahwa ada saudara kita yang murtad dari Kristen ke agama lain, dan ketika mereka memberikan kesaksian, mereka berkata, "Oh, aku dulu misionaris, dan tujuan kami dulu waktu kami orang Kristen adalah menghancurkan agama lain." Saya mau klarifikasi di atas mimbar ini bahwa bukan manusia lawan kita. Bukan agama lain yang kita hancurkan.
tetapi adalah penguasa dunia, adalah roh-roh jahat. Jadi, Bapak Saudara, bukan agama lain, bukan orang lain yang menjadi musuh kita. Nah, hari ini Bapak Saudara, saya akan memberikan sebuah tema adalah kemenangan yang mutlak. Ya, kemenangan yang mutlak. Bapak Saudara, kalau dalam pertandingan bola, kalau 0-0 atau 1-0 itu dibilang, atau 0-1 itu dibilang seri. Kalau 1-0 atau 2-1 itu dikatakan menang tipis. Tapi kalau 3-0, 4-0, 5-0 itu dikatakan menang telak. Ya. Nah, 2 minggu yang lalu Bapak Saudara, ada satu klub bola yang saya suka menang telak 5-0 Bapak Saudara. Walaupun enggak juara. Ya, tapi paling tidak mereka menutup pertandingan dengan kemenangan yang telak 5-0. Nah, hari ini Bapak Saudara, kita membahas mengenai kemenangan yang mutlak yang dialami oleh Tuhan Yesus. Kalau kita melihat di bagian ini Bapak Saudara, kita bertanya, kenapa Yesus masih dicobai? Bukankah dia Tuhan? Kalau Saudara memperhatikan di pasal yang ketiga, ayat yang ke-17, ada satu pernyataan dari Allah Bapa, suatu penegasan Saudara, dikatakan, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini adalah suatu pernyataan dari Allah Bapa bahwa kehidupan Yesus berkenan kepada Allah. Dan kalau ada pernyataan saudara, suatu perkenanan kepada Allah adalah suatu pribadi yang cukup luar biasa. Ketika Allah mau berkata, inilah dia yang kukasihi dan kepadanya lah aku berkenan. Kita melihat suatu standar kehidupan yang luar biasa yang menyenangkan hati Tuhan. Lalu kemudian Bapak Saudara, kalau kita melihat bahwa di ayat yang pertama dikatakan, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Kita bertanya, ada suatu kontradiksi Bapak Saudara. Di mana Yesus ketika keluar dari air dan ada pernyataan dari Allah bahwa dia berkenan kepadaku. Tetapi di ayat pertama dikatakan dia dicobai. Kalau pribadi seseorang sudah berkenan, artinya standar imannya itu udah luar biasa. Tetapi Yesus masih diizinkan untuk dicobai. Jangan lupa Saudara, kita percaya bahwa Allah 100% atau Allah sejati. Dan Yesus juga adalah manusia sejati. Ya. Allah sejati dan manusia sejati. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Saudara, pertanyaannya, kenapa harus ke padang gurun? Kenapa bukan di kota Palembang? Karena memang Palembang belum ada waktu itu. Kenapa harus di padang gurun? Bapak Saudara, dalam perjanjian lama, padang gurun pada belantara itu adalah suatu tempat pengasingan. Padang gurun Saudara suatu tempat untuk meditasi. Tetapi padang gurun juga Saudara adalah suatu tempat untuk pengujian iman. Dan padang gurun dalam perjanjian lama Saudara menjadi tempat untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau para rabi di PL mengatakan bahwa padang gurun itu adalah satu tempat untuk mengadakan bulan madu antara Tuhan dan bangsa Israel. Itulah sebabnya Bapak Saudara, Yesus dibawa ke padang gurun bukan saja hanya tempat bermeditasi, bukan saja yang tempat berbulan madu, tetapi sebuah tempat pengujian iman. Ya. Padang gurun adalah suatu tempat pengujian iman.
Yesus memang adalah Allah, tetapi jangan lupa dia adalah manusia sejati, sama seperti kita, yang di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi daging, telah menjadi manusia sama seperti kita. Oleh karenanya saudara, ada suatu tempat pengujian iman yang dialami oleh Tuhan Yesus dalam visi misi, dalam karya Allah untuk dilaksanakan. Oleh karenanya sebelum itu dilakukan, ada satu ujian yang harus dilalui. Oleh karenanya saudara, jangan kemudian menyesal, jangan kemudian putus asa ketika kita dibawa oleh Tuhan di dalam satu padang gurun untuk diuji. Harusnya kita bersyukur. Ya. Harusnya kita bersyukur. Kenapa? Karena dikatakan di sini, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Roh Kudus yang menuntun untuk sampai ke padang gurun. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ayat ketiga. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Dalam terjemahan aslinya saudara, bukan jika engkau anak Allah. Iblis tidak meragukan, tetapi dia mengatakan begini, karena engkau anak Allah. Ya. Karena engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti. Ini menarik bahwa saudara, bahwa setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, laparlah Yesus. Dan disitulah kita melihat bagaimana kepintaran iblis, saudara, mengatur serangannya. Bukan ketika Yesus berpuasa 40 hari di tengah-tengahnya, tetapi setelah Yesus berpuasa 40 hari dan dia mengakhiri puasanya, dan dalam keadaan lapar mungkin dia mau berbuka puasa, saudara, adalah kesempatan yang tepat bagi iblis untuk melakukan serangan kepada Yesus, bahwa Yesus membutuhkan makanan, dia telah mengakhiri puasanya dan inilah waktunya. Karena engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti. Bahwa saudara, inilah kepintaran iblis, saudara, bahwa ketika dia melihat kehidupan kita, saudara, ketika kita sudah mulai lemah, ketika sudah mulai ada bibit-bibit kemarahan, ketika sudah mulai ada bibit-bibit dendam, ketika sudah mulai ada bibit-bibit rasa pahit, saudara, akar kepahitan dalam hati kita, ketika mulai ada bibit kesombongan, disitulah iblis melancarkan serangannya dalam kehidupan kita. Kamu kan lebih tua dari pendeta itu. Kamu kan lebih berpengalaman dari pendeta itu. Kamu kan lebih dewasa dari pendeta itu, dari pengurus gereja itu. Kamu kan orang lama. Kamu kan salah satu founder gereja ini. Masa mau diatur-atur oleh pendeta yang baru datang? Baru 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Padahal kamu yang mendirikan gereja ini. Jangan. Kamu kan lebih pintar daripada dia. Dan di saat itulah saudara, iblis melancarkan serangannya kepada kita. Dia mempengaruhi kehidupan kita. Kamu kan penyumbang gereja ini lebih besar. Kamu memiliki kuasa untuk mengatur semuanya. Bapak saudara, dalam minggu ini ada satu gereja yang beberapa pengurusnya mereka telepon saya terus. Karena mereka mau melengsarkan pendetanya. Menarik ya, melengsarkan pendetanya. Dan mereka berkata begini, kami kan pendiri gereja ini pendeta. Kami yang dari kampung ini ke Jakarta, bertemu dengan orang-orang di sana. Kami yang mengatur semuanya, siapa pengurus ini. Kami yang membangun gereja ini dengan tenaga kami, dengan uang kami. Harusnya pendeta yang keluar, bukan kami. Wow. You pikir gereja ini milikmu. Dan ini lagi saya berjuang, saudara, berdoa bagaimana caranya supaya tidak terjadi perpecahan di dalam gereja. Saya lagi bergumul terus dalam seminggu ini. Hampir setiap hari mereka telepon.
Apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami lakukan? Pendetanya telepon saya. Jemaatnya telepon saya. Jemaat pengen pendetanya lengser. Pendetanya mau supaya jangan ada perpecahan dalam jemaat. Oleh karenanya Bapak Saudara, kalau kita melihat di bagian ini Saudara, bahwa ketika Yesus sudah mulai lapar, ketika Yesus sudah mulai lemah, dia mengakhiri puasanya Saudara, iblis mengatur serangannya, bahwa karena engkau anak Allah, perintahkanlah, tidak mustahil bagimu untuk mengubah batu menjadi roti. Bukan suatu hal yang mustahil, saudara. Dia tidak meragukan bahwa Yesus adalah anak Allah. Tetapi kalau kita melihat di sini saudara 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Seakan-akan Yesus menjawab kepada saudara, jangankan merubah batu menjadi roti saudara, kamu pun kalau bisa, aku rubah menjadi batu bisa. Kenapa? Aku anak Allah. Karena pengakuan dari iblis bahwa karena engkau anak Allah, ada pernyataan bahwa dia sanggup melakukan apapun. Yesus memiliki kuasa untuk melakukan apapun. Tetapi Yesus menjawab, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Poin pertama yang saya katakan kepada kita saudara, bahwa kemenangan yang mutlak itu adalah ketika kita merendahkan diri. Yesus tahu dia memiliki kuasa. Yesus mampu mengubah batu menjadi roti. Yesus mampu melakukan segala sesuatunya. Tetapi bukan waktunya. Bukan untuk menunjukkan siapa dirinya. Bukan untuk menunjukkan bahwa dia harus ketika dia melakukan mujizat supaya dapat tepuk tangan. Tetapi dia merendahkan diri. Di dalam Filipi berkata saudara, walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia memiliki kuasa otoritas saudara, tetapi tidak semena-menanya untuk melakukan mukjizat, untuk menjawab iblis. Bukan semena-mena saudara untuk melakukan kuasa, menggunakan kuasa yang ada dalam dirinya untuk membuktikan siapa dirinya. Tidak perlu, tetapi dia menjawab bahwa ada tertulis, dia menggunakan firman Allah untuk melawan iblis. Bapak Ibu Saudara, yang hari ini kita bergumul saudara bahwa dalam kehidupan kita banyak tantangan kehidupan. Saya mau katakan saudara, kalau kita menghadapi tantangan hanya masalah ekonomi, masalah finansial saudara, saya mau katakan itu masih kecil. Tetapi kalau kita menghadapi tantangan saudara, serangan-serangan dari iblis, senjata apa yang kita pakai untuk melawan mereka? Udah sejauh mana kita membaca merenungkan firman Tuhan? Ketika kita melawan iblis. Ya gimana ya, pendeta, Yesus kan Tuhan. Makanya dia tahu firman Tuhan. Justru karena dia Tuhan, kita manusia, harusnya kita terus semakin belajar, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Ya. Yesus dicobai, oh saudara. Ada suatu persamaan di sini saudara. Yesus sering dikatakan sebagai Adam yang kedua. Adam dicobai dan dia sedang berada di dalam Taman Eden. Dia dicobai dan dia jatuh. Yesus dicobai ketika Yesus ada di dalam reruntuhan dunia ini. Di dalam suatu ruang lingkup dosa. Dan Yesus menang. Makanya dia katakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus menggunakan ini roti saudara karena di zaman itu menjadi makanan utama mereka adalah roti. Mungkin kalau kita orang Indonesia berkata bukan saja hanya dari nasi. Ya, atau kita Palembang bukan hanya dari pempek atau baki manusia hidup. Tetapi dari setiap firman Allah.
Yesus menjawab kepada iblis sebenarnya begini saudara. Bahwa manusia ini memang memerlukan roti untuk nutrisi jasmani. Manusia memang memerlukan nasi untuk nutrisi kesehatan. Karena ketika nutrisi itu masuk dalam kehidupan kita, jasmani kita, itu akan membuat kita daya tahan tubuh kita, imun tubuh kita kuat, dan itu akan melawan penyakit ketika imun tubuh kita. Makanya dalam COVID-19 ini kan sering digaungkan untuk supaya imun tubuh sehat. Karena ketika COVID menyerang, itu tidak akan sakit. Tetapi Yesus menjawab bahwa ada yang lebih daripada itu. Bahwa bukan hanya dari roti itu. Kenapa? Karena kehidupan ini bukannya berbicara tentang kehidupan biologis. Tetapi ada kehidupan rohani. Ada kehidupan yang luar biasa. Dan kehidupan itu saudara, itu akan hidup melalui firman Allah yang keluar dari mulut Allah sendiri. Oleh karenanya saudara, Yesus memberikan suatu contoh dan memberikan dorongan kepada kita saudara, bahwa firman Allah yang kita baca, yang kita renungkan ini saudara, itu akan memberikan nutrisi bagi jiwa rohani kita untuk melawan si jahat, untuk menentang godaan, dan pada akhirnya ketika nutrisi itu dalam kehidupan kita, kita akan mengalami kemenangan. Oleh karenanya firman Allah itulah memberikan nutrisi rohani yang sehat dalam hidup kita. Saya kurang tahu Bapak Saudara, kalau tahun lalu ya pendeta, kita setiap guru-guru sekolah minggu itu ada jadwal untuk pembacaan firman Tuhan. Setiap hari. Ya, tahun lalu itu sudah diselesaikan mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Saya kurang tahu apakah kita masih melanjutkannya atau karena sudah selesai membaca, sudah lulus. Ya. Penting bagi kita saudara untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Ya. Oleh karenanya saudara, bahwa iblis ini tahu tentang kehidupan kita di saat-saat kita lemah. Ya. Ketika mulai ada iri hati. Ketika kita mulai timbul kesombongan, ketika kita mulai merasa paling dewasa, ya, ketika kita tidak bisa menerima ketika orang muda menegur kita, dan disitulah serangan iblis. Dan kalian tahu Bapak Saudara, bahwa iblis itu tidak mempengaruhi kehidupan kita dengan secara terang-terangan. Ketika dia berkata, saudara, iblis sangat pintar bermain di daerah abu-abu, saudara. Iblis tidak pernah mengatakan bunuh. Enggak. Tetapi dia berkata, Pak, bukankah bahaya kalau dia terus-menerus hidup? Dia bermain kata, Bapak Saudara, mempengaruhi kehidupan kita. Ya. Tidak pernah mengatakan curilah. Tetapi dia berkata, bukankah engkau yang lebih berhak mendapatkannya daripada dia? Dia bermain di daerah abu-abu saudara. Oleh karenanya, perlu bagi kita untuk melawan dengan firman Tuhan. Dalam Efesus pasal 6 juga dikatakan, lawanlah jahat dengan kebenaran, dengan ketopong, dengan ikat pinggang, dengan perisai. Di situ semua kebenaran, iman, firman, doa, semua di situ. Tetapi kalau kita belum pernah berdoa, jarang-jarang, bolong-bolong, baca firman Tuhan juga jarang-jarang, kita mau pakai lawan apa? Gak ada, saudara. Ya. Yang kedua, saudara. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bebungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, sekali lagi nih, karena engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Pertama tadi iblis melancarkan serangannya bahwa merubah batu menjadi roti. Yesus menjawab dengan firman. Sekarang iblis menggunakan firman untuk menyerang Yesus. Dia naik level, saudara.
Kalau tadi dia berkata, karena engkau anak Allah, rubahlah batu menjadi roti. Yesus menjawabnya dengan firman, melawannya dengan firman. Sekarang, iblis naik tingkat. Dia mengutip firman Allah di dalam Mazmur. Dan berkata, bukankah sudah ada dalam firman tentang engkau? Bahwa sebelum kakimu menyentuh tanah, dia akan menyuruh malaikatnya. Seakan-akan masuk akal, saudara. Benar. Tetapi motivasinya salah. Oleh karenanya, saudara, saya mau katakan kepada kita juga. Tidak semua, setiap kita yang mengutip firman Allah tujuannya benar. Tidak setiap kita yang menggunakan firman Allah dengan motivasi yang jelas untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karenanya hati-hati, mari kita filter semuanya, saudara. Apakah tujuannya untuk kemuliaan Tuhan atau untuk menjatuhkan kita? Iblis mengutip firman Allah, bahwa bukankah ada firman Allah mengenai engkau? Jatuhkanlah dirimu dan dia akan menata engkau. Ada permainan di sini, saudara. Dan ketika Yesus mendengar itu, sekali lagi Yesus berkata apa, Bu? Berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ada suatu sikap yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, saudara, bahwa jangan meragukan Tuhan. Oke. Yesus tahu tentang firman itu karena dia adalah Allah dan itu adalah firman-Nya sendiri. Dan Yesus tahu bahwa setiap firman Allah itu pasti akan ditepati. Dan Yesus mengerti dengan benar bahwa ketika dia melakukan itu pun pasti akan menyuruh malaikatnya untuk menantang dia. Tetapi Yesus tidak mau taat dan tunduk kepada iblis dan dia melawan itu bahwa jangan meragukan firman Tuhan. Bahwa firman itu bukan untuk diuji coba, tetapi firman itu adalah untuk dipercayai. Sekali lagi, firman Allah itu bukan untuk diuji coba, tetapi firman Allah untuk dipercayai. Ada satu pernyataan dari sini, saudara, bahwa ketika niat dari iblis supaya Yesus ketika dia menjatuhkan diri itu adalah mati, saudara, bukan secara karya dari Allah bahwa dia harus mati di atas kayu salib, bukan. Itu tujuannya menjatuhkan Tuhan Yesus supaya karya keselamatan gagal. Tetapi Yesus berkata, aku tahu tentang firman itu dan aku tidak meragukan Allah tentang itu. Tetapi mengenai itu, aku harus melalui semuanya dan mati di atas kayu salib. Bukan diuji coba, saudara. Bukankah di dalam firman Tuhan, jika engkau minum racun, engkau tidak akan mati. Ketika engkau injak ular, tidak akan digigit engkau. Oleh karenanya sekarang saya mau minum racun. Jangan bodoh. Firman Tuhan bukan diuji coba, tetapi untuk dipercayai dan dihidupkan dalam kehidupan kita. Seakan-akan, saudara, dia membuat Yesus untuk meragukan Tuhan, meragukan firman-Nya, meragukan janjinya. Oleh karena itu, saudara, dalam kehidupan kita perlu kita mengambil sikap untuk tidak meragukan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Mungkin ada banyak godaan, saudara. Mungkin ada banyak tantangan kehidupan yang kita alami. Mungkin ada banyak kesakitan yang kita alami. Tetapi percayalah seperti kemarin yang dikhotbahkan pendeta Emmanuel. Bahwa ketika dalam keadaan sakit, ketika dalam keadaan lemah, ketika sudah mau mati rasanya, tetapi saya ingat bahwa ada firman, bahwa di dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bahwa ketika tidak ada jalan keluar secara manusia, aku ingat ada firman Tuhan berkata apa? Pencobaan-pencobaan yang kau alami
tidak melebihi kekuatanmu. Dan di saat engkau dicobai, Allah sendiri yang memberikan jalan keluar. Oleh karenanya saudara, bahwa tantangan kehidupan saat ini memang berat. Tetapi jangan kemudian kita meragukan Tuhan dengan firman yang berkata, kalau bukan Tuhan sudah berfirman tentang kehidupanku, kok nggak jadi-jadi, kok nggak menjadi kenyataan. Jalani. Daniel merasakan penyertaan Tuhan, saudara, ketika dia sudah ada di dalam gua singa. Bukan sebelum dimasukkan ke dalam gua singa. Teman-temannya merasakan bahwa ada Tuhan bersama dengan mereka ketika mereka sudah ada di tengah-tengah api. Bukan sebelum itu. Ketika mereka sudah ada di dalam penderitaan, dalam pencobaan. Di situ ada Tuhan. Ketika Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, singa tidak akan memakannya. Kita mengalami kemenangan yang mutlak, saudara, ketika kita tidak meragukan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kalau Tuhan sudah berfirman, pasti akan digenapi. Tetapi bukan waktu kita, bukan kemauan kita, bukan keinginan kita. Tunggu waktu dan kehendaknya dalam kehidupan kita. Yang terakhir, saudara. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan lalu berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan ada kata menarik di sini, saudara. Ketika Tuhan Yesus mengutip perjanjian lama tidak ada kata hanyalah. Tetapi Yesus menambahkan bahwa hanyalah kepadanya saja engkau beribadah. Ada satu penekanan yang diberikan Tuhan Yesus, saudara. Dan ini yang seringkali saudara dengan keadaan sekarang, saudara, iblis menawarkan suatu kemegahan, suatu kekuasaan, suatu hal yang dihargai, saudara. Dan ini yang seringkali kita kejar dalam kehidupan kita. Kalau tadi saudara, ya, iblis mengutip firman Tuhan untuk menyerang Yesus. Dan kemudian Yesus menolak itu karena Yesus tidak mengutamakan prioritas kehidupannya. Dia tidak mengutamakan tepuk tangan dari semua orang. Sehingga dia tidak menjatuhkan diri. Kenapa? Karena itu satu atraksi yang luar biasa, saudara. Ketika dia menjatuhkan diri dari hubungan dan kemudian tidak mati atau tidak terjadi apa-apa. Adalah suatu hal yang luar biasa. Mendapat tepuk tangan, mendapat pujian. Yesus menolak itu. Karena dia datang bukan untuk dipuji. Tetapi dia datang untuk menjadi hamba. Kan hanya Allah yang dipuji. Yang kemudian di sini, saudara, iblis menawarkan suatu kemegahan, suatu kekuasaan, suatu keindahan. Dan di sini kita diuji juga, saudara. Apakah kita menjual iman kita? Apakah kita memindahkan penyembahan kita yang dari Allah kepada iblis dengan kenikmatan dunia? Apakah kita memindahkan penyembahan kita kepada Tuhan Yesus kepada seorang perempuan yang tidak mencintai Tuhan? Apakah kita memindahkan iman kepercayaan kita dari Tuhan Yesus kepada pasangan atau pria yang kita cintai yang tidak mengasihi Tuhan Yesus? Apakah kita memindahkan iman kepercayaan kita, saudara, hanya karena supaya kita cepat kaya? Disinilah iblis menawarkan jalan pintas, saudara. Oleh karenanya saya mau katakan, Yesus memberikan suatu pelajaran bagi kita untuk kita mencintai sebuah proses daripada Tuhan. Bukan instan. Ya, bukan jalan pintas.
Kalau kita baca saudara, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan diberikan nama di atas segala nama. Di dalam Matius sudah pula dikatakan segala kuasa baik di atas maupun di bawah diberikan kepadaku. Ada suatu proses yang sudah dilewati oleh Tuhan Yesus. Mulai penganiayaan, mulai diludahi, diolok-olok, ditelanjangi di depan umum saudara sampai akhirnya di atas Golgota. Dan kemudian kuasa diberikan kepada Yesus. Tapi iblis menawarkan, kalau engkau menyembah aku, kalau engkau sujud kepada aku akan memberikan semuanya kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini hati-hati. Ada banyak orang datang ke dukun supaya cepat kaya. Dia ke dukun supaya cepat kaya, bukannya bekerja. Dukun aja bekerja sebagai dukun supaya kaya. Nah, dia datang untuk kaya. Itu kan dukun itu kan profesi untuk menghasilkan duit. Nah, orang datang supaya kaya. Lah, dukun aja dia pengen kaya dengan profesinya sebagai dukun. Nah, kita datang kepada dukun supaya kaya. Ini pasti Pak Aro tahu ini. Di Nias itu masih banyak itu. Main-main dukun. Di Nias itu saudara ada itu ya. Kalau dia, ini Pak Pendeta Emanuel udah tahu juga. Ada orang Nias di Padang dulu ya Pak Pendeta ya. Kalau dia suka sama seseorang, kata Pak Pendeta itu dia pernah ketemu hanya dengan lidi ya. Digoyang-goyang itu sapu lidinya. Ceweknya datang, saudara. Ceweknya datang. Ya. Kalau enggak, di mana cewek itu sering lewat, itu ditaruh itu jimat. Ketika dia lewat, hatinya itu saudara, kalau tidak ketemu satu hari, kayak mau mati rasanya. Benar. Benar. Di kampung kami itu saudara, mohon maafin, ada di kampung kami itu. Jujur, udah cacat saudara. Agak pincang kakinya. Tiba-tiba aja ada datang cewek mendatangin rumahnya. Dia bilang apa? Hidup mati, aku mau sama dia. Wih, luar biasa. Dan hanya bertahan beberapa tahun saudara. Setelah itu cewek itu sadar, ditinggalin. Tidak bertahan lama. Makanya jangan main-main dukun, jangan main itu ya. Nggak perlu. Ya. Kalau dia sungguh mengasihi engkau, apapun yang terjadi, apapun keadaanmu, dia akan tetap mengasihi engkau. Oleh karena ya saudara, Yesus memberikan suatu teladan bagi kita. Bahwa apapun yang ditawarkan dunia untuk mengalihkan pandangan kita, untuk mengalihkan penyembahan kita, jangan sesekali meninggalkan Tuhan. Apalagi saudara, bahwa ketika engkau sujud menyembah kepadaku, aku akan memberikan kepadamu segala sesuatunya, itu bohong. Jangan menjual imanmu hanya karena harta. Jangan menjual imanmu hanya karena pasangan hidup. Jangan kemudian berkata, oh tenang aja, nanti aku akan bawa dia kok. Hanya untuk sementara aja. Supaya aku dapat dulu, nanti kalau udah ini saya akan ajak dia. Dulu ada anak Tuhan juga yang tanya begitu. Pak, boleh nggak? Aku ikut dia dulu sebentar supaya aku bisa pacaran sama dia. Supaya sampai nikah. Nanti habis itu aku balik lagi. Main-main. Nggak boleh. Jangan mempermainkan keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Makanya ada penekanan di sini saudara. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Yesus menambahkan, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Tidak ada yang lain. Tidak ada penyembahan yang lain. Hanya kepada Allah saja. Kadang-kala saudara, ada banyak hal yang mengalihkan penyembahan kita dengan hobi kita, dengan kesukaan kita.
Ketika sudah mulai waktunya harusnya kita mau berdoa membaca firman Tuhan. Tetapi kita masih main games. Seakan-akan itu yang paling penting dalam hidup kita daripada Tuhan. Dan jujur saudara, ini setiap kali aku sharing dengan Pak Pendeta Manuel, Pendeta Steve, ini yang sedang saya terus perjuangkan saudara. Kenapa? Karena yang sering kali mempengaruhi kehidupanku adalah gadget saudara. Ketika sudah waktunya untuk mau berdoa, saya kurang tahu kepada saudara, kalau saya itu kadang ada suara kayak di hati itu, berdoa, baca firman Tuhan. Tetapi kadang-kadang karena kedagingan itu, sebentar lagi, 5 menit lagi. Tahu-tahu udah jam 11, waduh, udah sempat lirik, ini menarik ini, buka dulu. Dulu jam 12, ngantuk, yang berdoa lagi. Dan ini yang terus kita perjuangkan saudara, untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Supaya penyembahan kita hanya kepada Dia, bukan yang lain. Kenapa? Karena di dalam Yesus kita mendapat kepuasan yang sejati. Itulah sebabnya saudara di ayat terakhir dikatakan, lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani dia. Yesus menang telak terhadap iblis. Yesus menang telak terhadap iblis, saudara, suatu kemenangan yang mutlak, suatu kemenangan yang luar biasa. Kalau kita saudara belum menang terhadap diri kita sendiri, belum menang terhadap akar kepahitan, belum menang terhadap dendam, kita masih menyimpan dendam, kita masih menyimpan akar pahit, masih hidup dalam kesombongan, masih hidup dalam merasa diri paling tahu semuanya. Saya mau katakan saudara, kita masih memperjuangkan hal-hal yang sifatnya masih di bawah standar. Yesus sudah menang atas maut, atas iblis. Dan itu yang harus kita kejar saudara. Harusnya kita sebagai anak Tuhan, harusnya kita sudah melewati standar itu, tahap itu. Yaitu menang atas kepahitan, dendam, atau apapun. Kesombongan, kemunafikan, kita menang atas semuanya itu. Sekarang kita berjuang menang atas iblis. Kemenangan mutlak saudara kita akan peroleh ketika kita merendahkan diri. Walaupun kita sebenarnya mampu, tetapi kita harus bersandar kepada Dia. Kedua saudara, kemenangan yang mutlak kita akan peroleh saudara ketika kita tidak ada keraguan terhadap janji firman Tuhan. Karena firman Allah bukan untuk dicobai, tetapi untuk dipercayai. Dan yang terakhir, kemenangan yang mutlak kita akan peroleh dalam kehidupan kita ketika kita mau mencintai proses daripada Tuhan. Mungkin itu menyakitkan saudara. Yesus menjalaninya itu. Dia diolok-olok, diludahi, dikasih mahkota duri saudara, sampai digantung antara langit dan bumi. Tetapi pada akhirnya Yesus berkata, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Ada kemenangan, ada keindahan, ada kekuasaan. Bukan dengan jalan pintas, bukan dengan mie instan, tetapi melalui mie telur. Kenapa dengan mie telur? Prosesnya panjang. Kalau mie instan cepat, banyak micinnya lagi, menyakitkan. Oleh karena saudara, mari kita akan merenungkan ini, supaya perjalanan hidup kita terus mengalami terobosan dalam hidup kita. Mari kita akan menyanyikan satu pujian dengan respon kita. Karena hanya firman Tuhan yang dapat menguatkan iman kita menjalani hidup ini. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di
setiap langkahku percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Kami melihat suatu teladan kemenangan yang boleh Engkau alami, bahwa Engkau menghadapinya dengan firman Tuhan ketika Engkau merendahkan diri. Bahwa memang Yesus memiliki kuasa untuk melakukan apapun. Tetapi Engkau mengajarkan kami Tuhan, bahwa untuk merendahkan diri, Dialah Allah yang berkarya. Dan ajar kami Tuhan untuk tidak pernah meragukan firman-Mu dalam hidup kami. Bahwa firman-Mu adalah ya dan amin dalam kehidupan kami. Mungkin ada banyak godaan, banyak tantangan yang kami hadapi. Tetapi ajar kami untuk tetap bertahan, mempercayai firman-Mu dalam hidup kami. Dan ajar kami Tuhan untuk kami mau menjalani setiap proses yang Engkau berikan kepada kami. Karena kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menyertai. Mungkin seakan-akan pertolongan itu tidak ada. Tetapi justru dalam kelemahan, justru dalam ketidakberdayaan, kuasa-Mu menjadi sempurna dalam hidup kami. Ketika jalan-jalan dunia tertutup, disitulah jalan Tuhan terbuka bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk boleh tetap berharap memandang kepada Engkau dan terus menjalani setiap proses yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara. Tetapi Allah Roh Kudus yang akan terus bekerja berkarya dalam hidup kami untuk menuntun, memimpin kehidupan kami. Sehingga setiap kami akan terus menjalani hidup menjadi serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan melihat pengumuman dalam minggu ini dan dalam pelayanan kita juga. Ya. Masih tetap ibadah kita Saudara minggu depan, masih live dan juga secara langsung dalam gereja, ya, dan dilayani oleh Pendeta Emmanuel minggu depan. Kita terus berdoa untuk hambanya supaya untuk terus semakin kuat karena beliau masih belum fit. Dan kita berdoa supaya Tuhan akan terus bekerja dan semakin hari semakin baik dan boleh pulih seperti sedia kala. Amin. Next. Ya, sama seperti minggu-minggu lalu. 70 orang bersaudara dimulai dengan tepat waktu
dan bisa disaksikan melalui YouTube, IG, dan Facebook. Ya. Dan bagi jemaat yang berusia lanjut, sekali lagi ini yang terus kami himbau bahwa bukan kita melarang, ya, tapi kita mengikuti protokol kesehatan. 70 ke atas, 12 ke bawah, dan yang mempunyai latar belakang sakit, tidak usah datang. Next. Nah, ini konfirmasi kehadiran. Silakan hubungi sekretariat gereja Selasa sampai Sabtu jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Ya. Next. Ini yang terus kita jaga dan puji Tuhan kita masih tetap jaga juga protokol kesehatan. Jarak di dalam gereja sudah kita ikuti semua. Suhu di depan juga udah, cuci tangan juga semua sudah. Next. Nah, ini buat bersaudara untuk persembahan, untuk bisa ditransfer, bisa juga dikumpulin dan diberikan di sekretariat gereja. Next. Nah, ini cara lagi yang memudahkan kita untuk tidak perlu lagi ke bank, ke ATM. Tinggal ketik aja HP-nya, transfer persembahan. Next. Ya, kita Gembala Sidang dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Jamino, tanggal 5 Agustus 2020. Kamis 6 Agustus ada Ibu Susana Citra. Tanggal 8 Agustus ada Bapak Tumidi. Ya, Gembala Sidang dan seluruh jemaat mengucapkan selamat atas kelahiran putra pertama yaitu Jevian Vires Adica dari pasangan keluarga Bapak Thomas Firdian dan Ibu Ruth Jessica Oriana. Lahir kemarin tanggal 30 Juli 2020. Kiranya boleh bertumbuh menjadi anak yang mengasihi Tuhan dan mengasihi keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita dalam doa berkat dan doa penutup oleh Pendeta Emmanuel. Silakan. Mengajak jemaat untuk bangkit berdiri, mari kita berdiri bersama, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur karena Tuhan telah berfirman pagi ini. Biarlah setiap kami boleh hidup di dalam takut akan Tuhan, menjadi pelaku firman Allah. Ketika kami menghadapi permasalahan kehidupan kami boleh menang di atas rata-rata karena kami mengikuti kebenaran dan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk sidang jemaat yang boleh hadir dalam ruangan ini dengan kesetiaannya, dengan ketulusan hatinya untuk menyembah Tuhan. Kami bersyukur untuk seluruh sidang jemaat, simpatisan dan para pemirsa yang terus setia mengikuti ibadah secara live streaming di rumah mereka masing-masing. Kami bersyukur untuk kesetiaan jemaat dengan setia mengembalikan milik Tuhan berbentuk persepuluhan dan ucapan syukur dalam persembahan secara khusus. Kami bersyukur karena Tuhan telah memberkati seluruh jemaat-Mu. Jika mereka mengalami pergumulan dalam ekonomi, kesehatan, rumah tangga, pekerjaan, kami percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Tangan-Mu selalu menuntun kami, membawa kami menuju kepada kemenangan, tentunya sesuai dengan rancangan Allah. Kami berdoa pagi ini mengucap syukur karena Engkau telah menganugerahi anak pasangan Bapak Firdian dan Ibu Jessica dengan kasih setia Tuhan boleh melahirkan dengan selamat. Biarlah boleh bertumbuh hikmat, bertumbuh besar dan menjadi anak yang takut Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, anggota jemaat yang berulang tahun dalam pekan ini. Kami menyerahkan sepenuhnya kepadamu Bapa, karena kami tahu
bahwa hidup mereka telah percaya kepadamu dan sebuah pengalaman indah jika mereka menjalani kehidupan bersama Yesus. Biarlah mereka tetap panjang umur, sehat, dan diberkati Tuhan. Kami menyerahkan bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan, pemulihan ekonomi, kesungguhan pemerintah untuk membagikan bantuan kepada saudara-saudara kami masyarakat yang berdampak karena COVID-19 ini. Biarlah Tuhan memberkati, begitu juga di garda depan, tim kesehatan, para dokter, perawat yang terus berjuang untuk mengobati para pasien yang kena COVID. Biarlah semakin hari semakin banyak yang disembuhkan. Kami juga berdoa untuk pemilu pilkada secara serentak di tahun 2020 ini, biarlah boleh dijalankan dengan mentaati protokol kesehatan dan juga boleh mengerjakannya dengan jujur, tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Akhirnya Tuhan izinkan kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat, para pemirsa dan yang mengikuti ibadah. Kami memohonkan kiranya Tuhan mencurahkan berkat bagi mereka sekalian. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah pikiran dan hatimu kepadanya. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan penyertaan Roh Kudus menyertaimu sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Sidang jemaat silakan duduk bersaat teduh dan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.